Sudah pasti kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum untuk melakukan pembelaan kepada saudara Saryono. Karena ini adalah proses hukum yang sangat tidak prosedural. Kami akan melakukan upaya hukum. Apa saja Pak yang mau dilakukan Pak? Salah satunya kami akan melakukan pra peradilan. Karena penetapan saudara Saryono di Polres Kerom sebagai tersangka ini tidak prosedur, bukan sesuai dengan prosedurnya. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore, waalaikumsalam. Ada perkembangan apa Pak? Terkait saya dengar informasi ada perkara baru di Polres Kerom Pak. Oh ya, jadi hari ini tanggal 1 Juni 2023 saya kembali lagi di RC 11 berkunjung di kediaman Pak Saryono. Bertepatan tadi pagi Pak Saryono mengirimkan surat panggilan dari Polres Kerom terkait laporan dari panitia pemilihan kepala kampung yang dibentuk di tahun 2019 di Kampung Ifevia. Sekarang ini dilaporkan oleh Pak Saryono terkait menggunakan surat-surat yang diduga palsu untuk melakukan pendaftaran di Kampung Ifevia sebagai calon kepala kampung. Tadi sekitar jam 1 saya langsung ke Polres Kerom berdasarkan surat kuasa dari Pak Saryono memberikan kuasa khusus kepada saya sebagai pengacara, sebagai kuasa hukumnya untuk mendampingi dalam kasus tersebut di Polres Kerom. Dan saya telah menemui salah satu penyidik di Polres Kerom meminta klarifikasi terkait laporan penggunaan surat-surat palsu yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran calon kepala kampung di Kampung Ifevia pada tahun 2019. Nah, dari pihak penyidik Polres Kerom telah membenarkan bahwa di bulan Maret 2023 telah ada laporan polisi dari panitia pemilihan calon kepala kampung melaporkan saudara Saryono di Polres Kerom, dan yang sangat mirisnya di hari ini saya mendapatkan informasi bahwa laporan dari pihak panitia ke Polres Kerom telah dilakukan gelar perkara. Tanpa diundang atau dipanggil saudara Saryono untuk hadir memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut. Tiba-tiba Pak Saryono mendapatkan surat panggilan dari Polres Kerom yang masih untuk sementara berstatus sebagai saksi. Dalam laporan tersebut. Namun laporan tersebut telah digelar perkara tanpa pernah ada panggilan dari saudara Saryono selaku terlapor di sini untuk hadir memberikan klarifikasi. Nah, yang dipermasalahkan di sini menjadi objek laporan adalah kartu keluarga yang telah dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kerom. Di situ di dalam kartu keluarga ada yang tidak sesuai isinya dengan ijazah dan akte kelahiran saudara Saryono. Isi yang tidak sesuai adalah di situ identitas saudara Saryono belum sekolah atau tidak sekolah. Disitulah yang menjadi objek
laporan dari panitia pemilihan calon kepala kampung untuk melaporkan kepada Polres Kerom. Nah, ini karena hari ini kami telah mendapatkan surat kuasa dari saudara Saryono untuk sebagai kuasa hukumnya dalam kasus tersebut, maka tentunya kami akan melakukan upaya hukum, karena bagi kami terkait laporan tersebut merasa klien kami ini sudah sangat dirugikan. Pertama, dalam laporan tersebut saudara Saryono tidak pernah dipanggil hadir di hadapan penyidik untuk memberikan klarifikasi. Kok tiba-tiba langsung ada panggilan berdasarkan hasil gelar perkara di Polres Kerom. Yang kedua, saudara Saryono adalah berstatus sebagai pengguna berkas tersebut, tapi tidak pernah dipanggil oleh pembuatnya surat-surat tersebut, dalam hal ini dari Dukcapil, untuk mempertanggungjawabkan surat yang telah mereka buat, dalam hal ini kartu keluarga, untuk ditanyakan atau untuk memberikan keterangan di penyidik Polres Kerom terkait isi yang tidak sesuai dengan akte kelahiran saudara Saryono dan ijazah itu. Nah, kemudian terkait masalah pemilihan calon kepala kampung di tahun 2019 di Kampung Iviavia, saudara Saryono sudah pernah membuat laporan polisi di Polda Papua di bulan November 2022. Tapi sampai sekarang kasus tersebut tidak pernah ada kejelasan dan belum pernah dilakukan gelar perkara apakah kasus tersebut yang dilaporkan oleh saudara Saryono di Polda Papua akan dinaikkan dalam tahap penyidikan atau tidak. Ini tidak ada kejelasan. Malahan kasus yang baru dilaporkan oleh panitia pemilihan calon kepala kampung ini justru yang sudah berstatus ke tingkat penyidikan. Ini yang menjadi keanehan. Proses hukum yang menurut kami sangat aneh, sangat mengganjal di dalam melakukan proses pemeriksaan terkait masalah laporan-laporan baik yang ada di Polres Kerom maupun di Polda Papua. Nah, yang kedua, di sini kita tahu bersama bahwa tugas panitia pemilihan calon kepala kampung adalah melakukan penerimaan berkas-berkas dari semua calon kepala kampung, kemudian melakukan verifikasi atau penelitian berkas. Di sini kan sudah dilakukan tugas kepada panitia untuk melakukan verifikasi maupun penelitian berkas, apakah berkas-berkas yang diberikan oleh semua calon kepala kampung kepada panitia terpenuhi syaratnya atau tidak. Sehingga dari panitia sendiri punya kelalaian di sini. Kenapa tidak melakukan verifikasi terkait masalah berkas-berkas yang telah mereka terima dari calon kepala kampung, malah langsung melakukan laporan, langsung membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian Polres Kerom, yang seharusnya panitia berdasarkan tugasnya yang telah di SK-kan oleh Badan Musyawarah Kampung ini melakukan tahapan-tahapan, salah satunya adalah melakukan verifikasi atau penelitian berkas. Kalau tidak terpenuhi syaratnya dikembalikan berkas, tidak bisa masuk sebagai calon kepala kampung.
tidak harus menerima berkas, sekalipun itu berkas salah tidak harus diterima. Namun panitia sendiri malah menerima semua berkas yang sekarang dianggap bahwa adalah palsu. Kemudian sampai kepada tahap pemilihan kepala kampung, sampai dikeluarkan SK hasil pemilihan kepala kampung. Jadi panitia ini sendiri sebetulnya secara prosedur sudah salah. Malah kesalahan-kesalahan panitia mereka limpahkan kepada calon kepala kampung, salah satunya kepada saudara Saryono. Dan di sini saudara Saryono sudah sangat dirugikan karena dari panitia itu sendiri yang seharusnya adalah kesalahan yang mereka buat oleh panitia itu sendiri, malah dilimpahkan kesalahan ini kepada saudara Saryono untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Dan semua berkas-berkas yang dianggap atau yang diduga palsu itu juga telah dilakukan pengujian di persidangan tata usaha negara. Semuanya sudah diuji. Dan di dalam persidangan itu, disitulah di dalam persidangan ada kelalaian dari panitia itu sendiri karena tidak melakukan penelitian secara baik atau verifikasi berkas-berkas yang telah diterima dari semua calon kepala kampung. Jadi seperti itu. Apa ada rencana upaya hukum Pak berkaitan? Sudah pasti kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum untuk melakukan pembelaan kepada saudara Saryono. Karena ini adalah proses hukum yang sangat tidak prosedural. Kami akan melakukan upaya hukum. Apa saja Pak yang mau dilakukan Pak? Salah satunya kami akan melakukan pra peradilan. Karena penetapan saudara Saryono di Polres Kerom sebagai tersangka ini tidak prosedur, bukan sesuai dengan prosedurnya, tidak prosedural. Karena saudara Saryono ini sendiri kaget kok tiba-tiba berstatus sebagai panggilan di dalam surat yang diantarkan oleh salah satu petugas dari Polres Kerom dengan alasan karena sudah dilakukan gelar perkara, sudah memiliki 2 alat bukti yang sah. Nah, alat bukti ini yang kami tidak paham. Alat bukti yang mana yang dianggap bahwa itu merupakan surat palsu atau alat bukti yang dianggap oleh penyidik Polres Kerom adalah alat bukti yang sah. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama.